Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat surga yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa kabarnya pada hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita karunia dan nikmat, dan dengan itu semua membuat kita senantiasa mampu mensyukuri dan mampu mengamalkan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala dari awal bangun tidur kita tadi hingga nanti kita beristirahat kembali. Dan bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini di beberapa tempat di wilayah negara kita, Allah uji dengan musibah bencana alam, ya, banjir bandang, banjir biasa, tanah longsor ataupun semacamnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan alam ini bergerak, alam ini bernafas, dan alam ini pun memberikan kepada kita peringatan bahwasanya kita hidup dunia hanya sementara. Ya, segala macam yang Allah berikan kepada kita adalah titipan, harus kita jaga dengan amanah. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Allah yang kecil, yang kerdil, ya, tidak sepantasnya berbuat dosa dan maksiat, tidak sepantasnya berbuat kekufuran dan keingkaran. Jauhkan perbuatan-perbuatan kita dari perbuatan syirik. Jauhkanlah hal-hal yang membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah musibah itu turun melainkan dia karena dosa, dan tidaklah dosa itu diangkat melainkan dengan taubat. Oleh karena itu, teman-temanku, saudara-saudaraku, apabila ada di antara kita yang sedang Allah uji dengan hal-hal semacam itu, mungkin teman kita, saudara kita, tetangga kita, ya, ataupun sanak kita yang jauh di sana, mari kita beristighfar, kita perbaiki kembali amal ibadah kita. Mungkin selama ini kita lalai, ada dosa-dosa yang kita perbuat, dosa kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, maksiat-maksiat kecil, ya, maksiat-maksiat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, zina, merajalela, bahkan riba. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, apabila zina dan riba telah merebak di suatu kampung, suatu daerah, maka mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika suatu kampung telah merebak zina, melebar luas perzinaan, perbuatan keji, fahisyah tersebut, dan juga perbuatan riba, transaksi riba, baik itu riba fadl maupun riba nasiah, maka Allah akan menurunkan azab di kampung tersebut. Siapapun itu, baik orang soleh, orang zolim, akan terkena azab tersebut. Oleh karena itu, mari kita bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diberikan umur, jadikanlah umur itu untuk ketaatan kepada Allah, dan semoga dengan sisa umur yang masih ada ini benar-benar mampu membuat kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.